Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil perusahaannya yaitulah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICPB. Mungkin untuk profil perusahaan bisa diterangkan oleh rekan saya. Baik, izin menerangkan profil perusahaan, yang mana secara singkat identitas perusahaan yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau disingkat dengan ICBP adalah perusahaan produsen produk konsumen bermerek terbesar di Indonesia yang memproduksi contohnya mie instan, dairy, terus makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ICBP. Kantor pusatnya berada di Indofood Tower, Jakarta. Sejarah singkat yang akan kami sebutkan yaitu bisnis Indofood berawal pada tahun 1982 dengan peluncuran mie instan Sarimi oleh Grup Salim. Seiring waktu, perusahaan mengembangkan berbagai produk konsumen lain seperti makanan khusus, makanan ringan, dan penyedap makanan. Pada tahun 2009, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk resmi didirikan sebagai pemisah bisnis consumer branded dengan produk. Kita teman-teman nggak kelihatan ya, dengan oke, kita masuk ke kegiatan usaha dan produk, yaitu ICBP menjalankan operasional melalui puluhan pabrik di Indonesia dan fasilitas produksi internasional. Produk-produknya dipasarkan di lebih dari 100 negara. Beberapa merek terkenal yang dimiliki antara antara lain Indomie, Supermie, Popmie, Indomilk, Citato, Kitela, Bumbu Racik, Promina, Sun, dan Ichiocha. Terus nilai perusahaan yang kami dapat infonya yaitu ICBP menjunjung nilai disiplin, integritas, penghargaan terhadap pemangku kepentingan stakeholder, serta kerjasama untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, selanjutnya itu perbandingan laporan keuangan pada tahun 2023 dan 2024. Di sini ada 6 komponen, yaitu penjualan bersih, laba operasional, laba bersih, total aset, total liabilitas, dan ekuitas. Pada tahun 2023, 6 komponen itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Untuk penjualan bersihnya sendiri itu ada 70,19 triliun, laba operasionalnya 19,26 triliun, laba bersihnya 13,48 triliun, total asetnya 118,7 triliun, total liabilitas 54,17 triliun, ekuitasnya 63,90 triliun. Dan pada tahun 2024, penjualan bersihnya mencapai 72,59 triliun, laba bersihnya 20,36 triliun, laba bersihnya 14,04 triliun, total asetnya 121,77 triliun, total liabilitas 55,65 triliun, dan ekuitasnya sendiri itu ada 66,15 triliun. Sumbernya sendiri adalah Annual Report PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2023 sampai 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada perhitungan rasio keuangan, di mana untuk yang pertama kita mencari profitability ratio, yaitu tentang net profit ratio, di mana NPM ini memiliki rumus laba bersih per penjualan bersih dikali sama 100%. Di mana untuk 2023 yaitu 13,48 dibagi dengan 70,19 dikali 100%, yaitu menghasilkan 19,20%. Untuk 2024 itu menghasilkan sekitar 19,35%. Selanjutnya ada return of asset atau ROA, di mana rumus ROA ini adalah laba bersih
dibagi total aset dikali dengan 100%. Untuk 2023, perusahaan tersebut mendapat sekitar 11,42% dan untuk 2024 itu mendapat 11,53%. Selanjutnya yaitu ada return of equity, di mana untuk ROE ini itu rumusnya lebih bersih, dibagi ekuitas dikali 100%, di mana untuk 2023 yaitu mendapatkan 21,10% dan untuk 2024 itu mendapat 21,23%. Untuk selanjutnya bisa di-scroll ke bawah, Kak. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ROCE atau biasa disebut Return on Capital Employed. Di sini untuk rumus ROCE-nya sendiri itu adalah, Kak mungkin bisa di zoom sedikit, Kak? Untuk di sini capital employ-nya sendiri didapat dari total aset dikurangi current liabilities. Diasumsikan current liabilities-nya pada tahun 2023 itu ada 24,5 triliun dan juga pada tahun 2024 itu ada 25,1 triliun. Selanjutnya kita mencari di tahun 2023. Yang pertama kita mencari capital employ. Di sini terdapat 100,85,7 triliun dikurangi 24,5 triliun yang hasilnya ada 93,57 triliun. Untuk ROCE-nya sendiri ada 19,26 triliun dibagi 93,57 triliun sama dengan itu 20,59%. Dan pada tahun 2024, capital employ-nya sama dengan 121,77 dikurangi 25,1 triliun. Sebentar, teman-teman. 96 triliun. Untuk receh-nya sendiri itu ada 20,36 triliun dibagi 96,67 sama dengan 21,6%. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya analisis perbandingan kinerja keuangan 2023 sampai 2024. Nah, secara keseluruhan dari laporan keuangan ini tuh perusahaan itu nunjukin kalau semisal trennya tuh semakin meningkat dan stabil. Jadi ditunjukin dari kenaikan penjualan bersih, laba operasional dan laba bersih pada tahun 2024 itu lebih meningkat dibandingkan sama tahun 2023. Maka dari itu kenaikan rasio dari EPM, ROA, ROE, dan ROCE itu nunjukin kalau semisal perusahaan ini itu mampu meningkatkan efisiensi dan menghasilkan laba dari penjualan aset modal yang dimiliki. Jadi keseluruhannya PT Indofood CBP Sukses Makmur ini itu nunjukin perusahaan itu mampu menjaga kinerja keuangan yang baik serta mengolah operasional modal secara efektif. Selanjutnya untuk yang analisis rantai pasok, Kak. Yang nomor 6. Baik. Dari analisis rantai pasok ini tuh dari PT Indofood CBP Sukses Makmur ini itu rantai pasoknya itu ada beberapa tahap utama. Jadi untuk keseluruhannya itu pastinya ada pemasok bahan baku, proses produksi, gudang distribusi, distributor nasional hingga penjualan kepada konsumen melalui berbagai saluran retail. Nah,
Jadi di rantai pasok ini tuh memungkinkan kalau semisal perusahaan itu pasti ngejaga bahan bakunya, terus memastikan proses produksi berjalan lancar dan mendistribusikan produk secara tepat, cepat, dan merata. Dan jaringan distribusi juga luas untuk membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi pengelolaan rantai pasoknya itu efisien dan dapat mengendalikan biaya operasional dan menjaga ketersediaan produk di pasar. Mungkin selanjutnya dilanjut dengan teman saya. Oke, untuk usulan perbaikan rantai pasok untuk meningkatkan ROCE, berdasarkan analisis saya sendiri dan kami sendiri, kinerja keuangan dari PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK, itu terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dioptimalkan, meningkatkan ROC yang disingkat menjadi Return of Capital Employed. Nah, pendekatan ROC ini dapat dicapai melalui dua jalur, yaitu meningkatkan EBIT ataupun laba operasionalnya dan mengurangi capital employed-nya secara efisien. Berikut kami memaparkan 4 rantai pasok caranya dan mendukung pendekatan ROC ICB-nya secara berkelanjutan. Yang pertama itu digitalisasi supply chain berbasis AI dan big data. Nah, manfaatnya itu terhadap ROC adalah mengurangi overproduction sehingga pemborosan biaya produksi dapat ditekan dan secara langsung meningkatkan EBIT. Lalu yang kedua, mengoptimalkan tingkat persediaan di sepanjang rantai pasok sehingga setiap rupiah, Mbak, masih 7.1, Mbak. 7.1.2. Nah, saya ulangi, mengoptimalkan tingkat persediaan di sepanjang rantai pasok sehingga modal yang tertahan di dalam inventory berkurang, lalu menurunkan nilai capital employed-nya. Poin yang ketiga, mengurangi biaya penyimpanan atau holding cost-nya di gudang yang berlebih akibat stok yang tidak terencana dengan baik. Lalu cara kedua itu optimalisasi manajemen persediaan dengan metode just in time ataupun JIT. Nah, dampaknya itu mengurangi modal kerja yang tertahan di inventory secara signifikan sehingga capital employed-nya itu menurun dan ROC-nya meningkat. Poin yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan capital employed-nya karena setiap rupiah modal diputar lebih cepat dan dalam siklus produksi. Poin yang ketiga, penurunan biaya penyimpanan dan risiko kerugian akibat bahan baku kadaluarsa, lalu meningkatkan EBIT perusahaan. Poin yang ketiga itu peningkatan efisiensi jaringan distribusi. Nah, dampak dari poin ini yaitu penurunan biaya distribusi langsung, lalu meningkatkan EBIT karena biaya logistik merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya perusahaan FMCG. Lalu poin kedua, optimasi armada dan gudang itu memungkinkan pengurangan aset yang idle sehingga capital employed dapat ditekan lebih lanjut. Poin yang keempat itu integrasi dan kemitraan strategis dengan pemasok. Nah, manfaat untuk poin ini adalah mengurangi risiko fluktuasi harga bahan baku, berkomoditasi melalui kontrak harga jangka panjang, sehingga harga pokok penjualan atau HPP lebih stabil dan EBIT lebih terjaga. Lalu meningkatkan stabilitas biaya produksi yang memungkinkan perencanaan keuangan lebih akurat dan margin laba yang lebih konsisten. Lalu kepastian pasokan yang lebih terjamin memungkinkan perusahaan mengurangi safety stock berlebih sehingga capital employed dapat ditekan dan ROCE meningkat. Nah, keempat usulan perbaikan rantai pasok di atas kami rancang untuk bekerja secara sinergis. Digitalisasi supply chain menjadi fondasi yang memungkinkan ketiga inisiatif lainnya berjalan. Nah, dengan implementasi seluruh usulan ini secara bertahap dan secara terkoordinasi, PT Indofood, CBP Sukses Makmur TBK berpotensi meningkatkan ROC secara signifikan melebihi capaian 21,6% pada tahun 2024, sekaligus memperkuat daya saing perusahaan di industri nasional maupun internasional. Mungkin dari rekan saya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari PT yang kami ambil dan apa yang kami analisis adalah berdasarkan analisis laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses
Makmur TBK atau disingkat dengan ICBP tahun 2023 sampai 2024. Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan peningkatan yang stabil. Hal ini terlihat dari naiknya penjualan bersih, laba operasional, laba bersih, total aset, dan ekuitas pada tahun 2024. Selain itu, rasio profitabilitas juga meningkat, yaitu net profit margin NPM dari 19,20% menjadi 19,35% atau return on asset dari 11,42% menjadi 11,53% dan return on equity dari 21,10% menjadi 21,23% yang menunjukkan perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba. Selain itu, ROCE-nya juga meningkat dari 20,59% menjadi 21,06%, menandakan penggunaan modal yang semakin efisien. Kinerja ini didukung oleh rantai pasok yang terintegrasi dari pemasok hingga distribusi. Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, perusahaan dapat mengoptimalkan supply chain melalui digitalisasi seperti apa yang kami usulkan, penerapan just in time (JIT) atau JIT, peningkatan jaringan distribusi dan penguatan kerjasama dengan pemasok. Mungkin sekian dari kami, bisa ditutup oleh Mbak Moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah cukup penjelasan yang kami berikan untuk perusahaan yang kami pilih tentang keuangan dan segala macamnya. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.